Masih bersama kami Slam 99 Channel motivasi dan inspirasi. Simak video-video kami dan silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Masalah, bahasa Inggris, problem, didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa juga diartikan kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. 1. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. 2. Umumnya masalah disadari ada saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita, fakta tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam beberapa literatur penelitian, masalah seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban. Artinya, jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya, dengan kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang dianggap paling tepat dan paling kecil risikonya. Biasanya, alternatif jawaban tersebut bisa diidentifikasi jika seseorang telah memiliki sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan masalah bersangkutan. Jika kita identifikasi masalah, maka ada 9 hal yang sering menjadi masalah bagi manusia. 1. Kesehatan. Konsep hidup sehat sampai saat ini masih relevan untuk diterapkan. Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik, melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh, di mana ada 4 faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan. Keempat faktor tersebut terdiri dari faktor perilaku, gaya hidup, lifestyle, faktor lingkungan, sosial, ekonomi, politik, budaya, faktor pelayanan kesehatan, jenis cakupan dan kualitasnya, dan faktor genetik, keturunan, herediter, penduduk. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika, keturunan. Dengan kata lain, faktor lingkungan yang dalam hal ini seperti menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi harus baik, menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Masalah keuangan. Aspek finansial atau keuangan kerap menjadi salah satu sumber permasalahan kehidupan yang menimbulkan stres dan kekhawatiran tersendiri. Maka dari itu, penting untuk Anda melakukan strategi cara mengatasi masalah keuangan dengan baik untuk menuntaskan segala persoalan tersebut. Pada tahun 2017, Royal College of Psychiatrists menerbitkan artikel berjudul Debt and Mental Health. Di dalamnya disebutkan bahwa 1 dari 2 orang dewasa yang memiliki hutang akan disusul dengan masalah kesehatan mental. Hal ini rupanya masih relevan jika melihat isu finansial di sekitar kita saat ini. Kita semua tahu bahwa memperhatikan kesehatan mental sangat penting. Nah, untuk menghindari isu mental health, ada berbagai cara mengatasi masalah keuangan pribadi yang begitu memusingkan, mulai dari membuat anggaran belanja, menentukan prioritas, hidup berhemat, dan masih banyak lagi. 3. Masalah interaksi. Setiap kelompok, terutama dalam masyarakat yang merupakan kelompok besar, pasti akan terdapat berbagai masalah yang muncul baik dari individu maupun kelompok lain. Dalam pemecahan masalah tersebut pastinya diperlukannya interaksi, komunikasi yang dilakukan. Banyak cara interaksi yang dapat dilakukan baik secara struktur atau lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan manusia yang lain untuk melangsungkan yang namanya kehidupan. Maka dari itu interaksi sosial sangatlah perlu untuk bisa saling membantu antar individu-individu, individu kelompok maupun kelompok-kelompok.
Bertemunya orang per orang secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling bicara dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi merupakan dasar proses sosial yang dinamis. Definisi masyarakat menurut para ahli, Prof. Dr. Surjono Sukanto, interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi. Pada dasarnya berinteraksi boleh dia lakukan terhadap siapa saja, yang penting interaksi tersebut ada manfaat baiknya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pada zaman dahulu orang tua sangat mengekang anaknya untuk berinteraksi pada orang yang dianggap orang tuanya baik, dan menjauhi anak yang dikira tidak baik. Orang tua memperlakukan seperti itu supaya anaknya tidak ikut-ikutan tertular sifat jelek temannya. Padahal berteman boleh kepada siapa saja asalkan tidak meniru sifat jelek dari temannya tersebut. Emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Emosi muncul pada saat manusia berinteraksi dengan lingkungan dan merupakan hasil upaya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Emosi bisa berbentuk kesedihan, rasa takut, malu, kenikmatan, cinta, benci, terkejut, panik, dan lain-lain. Dalam agama kita dianjurkan untuk mengendalikan emosi dengan cara berpuasa, duduk, tidur-tiduran, mandi atau berwudu dalam agama Islam. Karena emosi ibarat api yang hanya bisa diredam atau dipadamkan oleh air. 5. Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Seseorang di dunia ini pasti membutuhkan pekerjaan karena dari pekerjaan ini ada penghasilan. Ketika belum memiliki pekerjaan maka akan timbul masalah, yaitu pengangguran. Orang yang menganggur akan berpikiran macam-macam. Bisa jadi karena menganggur dia mencuri, merampok, dan lain-lain. Ketika mendapat pekerjaan, ada masalah lain yang timbul, yaitu di dunia pekerjaan seperti persaingan dengan teman, gosip, pelecehan seksual, penilaian kinerja yang buruk, dimarahi atasan, dan lain-lain. Semua itu adalah masalah yang harus segera dipecahkan dan dicarikan solusi yang tepat. Semakin lama masalah itu mengendap, semakin sulit kita menemukan solusi. Karena itu jangan dibiarkan masalah mengendap, segera cari solusinya. 6. Masalah lingkungan. Masalah lingkungan menjadi pembicaraan dewasa ini karena permasalahan lingkungan bukan hanya menimbulkan dampak negatif bagi sebagian orang, tetapi bagi seluruh manusia di bumi, sehingga semakin sering dibicarakan, khususnya dalam hal mencari solusi pemecahan masalah lingkungan. Selain karena dampaknya, permasalahan lingkungan juga semakin banyak dibicarakan karena mayoritas masalah tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak peduli lingkungan. 7. Masalah identitas. Istilah krisis identitas atau identity crisis pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikoanalis sekaligus psikolog perkembangan bernama Erik Erikson. Teori mengenai krisis identitas lahir karena Erikson percaya bahwa hal ini merupakan masalah kepribadian yang sering dihadapi banyak orang dalam hidupnya. Pernahkah Anda atau bahkan anak mengajukan pertanyaan pada diri sendiri mengenai siapa saya sebenarnya? Apa tujuan saya hidup? Apa manfaat yang bisa saya berikan dalam hidup? Proses pembentukan identitas pada remaja adalah salah satu bagian penting dari kehidupan seseorang. Apalagi, identitas akan terus berkembang dan berubah selama menghadapi kondisi, situasi, maupun tantangan baru. 8. Masalah keamanan. Sulit menemukan buku yang membahas masalah keamanan di abad ke-21, yang begitu kompleks, yang berupaya melihat jauh ke depan.
Berbagai masalah keamanan yang mengancam eksistensi negara dan umat manusia, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional, dengan penyebab yang beragam, muncul dewasa ini. Invasi militer, aksi militer terbatas, operasi intelijen, serangan terorisme, konflik berskala rendah, serta yang berlatar belakang primordialisme dan sektarianisme. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan yang disebabkan kurangnya jumlah personil keamanan, TNI dan Polri, yang bertugas di wilayah perbatasan. Ancaman terhadap ekonomi terjadi karena pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat masih bergantung ke Malaysia. Ancaman berikutnya ialah ancaman ideologi berkaitan dengan ideologi, potensi lunturnya kebanggaan dan nasionalisme terhadap Indonesia di D. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 ancaman ketahanan nasional yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ketiga ancaman itu ialah ancaman bidang pertahanan dan keamanan atau ancaman militer, ancaman ekonomi, dan ancaman ideologi. Ancaman terhadap bidang pertahanan dan keamanan mencakup tingginya penyelundupan narkotika terutama melalui jalur-jalur tikus. 9. Masalah spiritual. Kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa kesulitan di dalam hidup kita dipengaruhi oleh dimensi spiritual hingga 80% dari kehidupan kita. Apakah sebuah permasalahan memiliki akar penyebab spiritual hanya bisa diketahui dengan media indera keenam yang mendalam. Di bagian ini, kami akan menjelaskan peran dunia spiritual di dalam masalah kita sehari-hari. Kami akan menjelaskan beberapa akar penyebab spiritual utama dengan lebih detail lagi. Ketidaksadaran tentang adanya dimensi spiritual dan mengetahui perannya dalam kesulitan-kesulitan kita akan menggagalkan semua upaya untuk mengatasi kesulitan kita, karena hal-hal tersebut berada di luar pemahaman panca indera, pikiran, dan intelek. Spiritual adalah hubungan antara yang diciptakan dengan pencipta. Memperbaiki dan menfokuskan kepada pencipta seraya memohon petunjuk agar diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Spiritual adalah puncak dari kesuksesan dunia menurut Al-Ghazali. Orang yang sukses dunia dan segalanya bisa diraih akan kembali kepada spiritualitas. Tujuan utama adalah kebahagiaan yang hakiki karena manusia tanpa spiritual hidupnya akan hampa tanpa arah.